بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله ومالي والناس أجمعين. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka untuk sama-sama mengkaji Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diciptakan oleh Allah sebagai seorang muslim, sebagai seseorang yang terikat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kepada Allah, di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita bayangkan apabila kita tercipta dengan agama yang lain, sudah barang tentu pintu untuk menuju keselamatan itu akan jauh. Mudah-mudahan kita adalah hamba Allah yang dekat kepada keselamatan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Hadirin, seluruh umat Islam dimanapun berada itu menginginkan agar dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ia memperoleh karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita cara memperoleh karunia itu, cara memperoleh rahmat Allah? Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 164. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah telah memberi karunia yang alamat karunia itu hanya diberikan kepada orang-orang mukmin. Yang alamat rahmat itu hanya diberikan kepada orang-orang mukmin. Selain mukmin, Allah tidak berikan rahmat dan karunia. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus ke tengah-tengah mereka seorang utusan dari mana mereka sendiri.
Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah memberikan karunia, memberikan rahmat kepada para sahabat, di mana di tengah-tengah mereka ada utusan Allah, ada Rasulullah SAW. Para sahabat mengikuti secara utuh bagaimana Rasulullah mengamalkan Al-Quran, bagaimana Rasulullah beramal sesuai dengan perintah Allah, bagaimana Rasulullah beramal sesuai dengan kehendak Allah, bukan berdasarkan kehendak istilahnya, bukan berdasarkan kehendak perasaannya, dan bukan pula berdasarkan keinginannya, perasaannya, keinginannya, kehendaknya, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang diikuti oleh para sahabat pada masa itu. Allah perintahkan kepada Rasulullah dalam Quran surah Al-An'am ayat 106. Ittabi'u ma uhiya ilaika min rabbikum. Ittabi', ikutilah, itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittabi' ma uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepada kita Muhammad. Min rabbikum, dari Tuhan kami sekalian. Rasulullah diperintah untuk hanya mengikuti perintah Allah. Rasulullah diperintah hanya untuk mengikuti kehendak Allah, tidak akan pernah mengikuti kehendak yang lainnya, tidak akan pernah mengikuti perintah yang lainnya, selama perintah itu bertentangan dengan kehendak Allah. Hanya ikut terhadap perintah Allah, keinginan Allah dan Allah. Selain itu tidak. Maka ini pula yang diikuti oleh para sahabat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita juga umat Islam dewasa ini hanya mengikuti perintah Allah, hanya mengikuti kehendak Allah, hanya mengikuti keinginan Allah, sebagaimana Rasulullah mengamalkannya, sebagaimana para sahabat mengamalkannya, maka kita juga layak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kemerdekaan, para ulama kita berjuang untuk merdeka. Dan mereka mengikuti apa yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berjuang di dalam Undang-Undang Dasar 45. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu adalah milik umat Islam. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu rahmat Allah yang lainnya adalah kita lihat pasal 9 ayat 1 dan 2, bahwa yang namanya negara itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di sana berarti kita dituntut untuk menegakkan aturan Allah, kehendak Allah, keinginan Allah, syariat Allah di muka Allah ini, bukan syariat yang lainnya. Sayang sekali fasilitas ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat Islam. Cerita pernikahan itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada gambar negara yang lainnya. Ini adalah Undang-Undang Dasar 45. Dan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mestinya dimanfaatkan oleh umat Islam hari ini. Kemerdekaan ini sudah kita rasakan nikmati hari ini, tetapi sudah kita merasakan merdeka dalam beribadah. Coba kita bertanya hari ini, sudahkah kita merdeka dalam beribadah kepada Allah? Sudahkah betul-betul kita diatur oleh syariat Allah? Selama syariat Allah belum mengatur kita secara utuh, maka sebenarnya kita belum merdeka. So, orang-orang yang merdeka itu adalah mereka itu merdeka Muslim, maksudnya merdeka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan yang sebenarnya adalah ketika Allah sudah mengatur kehidupan kita secara utuh. Itulah kemerdekaan yang sebenarnya bagi umat Islam. Penjara sudah pergi, belanda sudah pergi, ahli
dipakai apa yang kita pakai hari ini. Kalau begitu sebenarnya pada dasarnya secara hukum kita masih dijajah oleh Belanda. Kita tidak suka dengan mereka, tetapi justru kita masih memakai hukum mereka. Kita usir mereka, tetapi kita separuh hati mengusirnya. Hukum yang harus kita pakai sampai hari ini, pidana dan perdata, itu diakui oleh para ahli hukum kita di negeri ini. Maka oleh karena itu, rahmat Allah ini mestinya kita tidak sia-siakan. Maka kita harus merdeka secara hukum yang itu diatur oleh Allah berdasarkan syariat Islam. Dan ini merupakan perintah Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau berjalan sesuai dengan syariat Allah, melaksanakan hukum sesuai dengan syariat Allah, memutuskan perkara hidup manusia sesuai dengan syariat Allah. Itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah seperti itu, dan itu diikuti oleh para sahabat. Dilanjutkan oleh ulama Rasulullah. Persoalannya sekarang adalah pantaskah kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana para sahabat pada masa itu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita adalah Allah yang mampu untuk kembali mewujudkan sejarah yang ayat ini. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah beri rahmat kepada orang-orang mukmin pada masa itu karena dikatakan mereka ada utusan Allah. Utusan Allah yang mengamalkan Quran secara hukum. Bahkan ketika beliau berdakwah menyampaikan kebenaran, diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran, dan itu diikuti oleh para sahabat untuk sudah dengan kebenaran. Surah Al-Hijr ayat 924. Fasda bima tu'mal wa a'rid 'anil musyrikin. Wahai Muhammad, berterus teranglah dalam persoalan kebenaran, dalam persoalan yang Allah perintahkan kebenaran. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan jangan dipedulikan celaan kaum musyrikin. Orang-orang musyrikin akan selalu mencela. Orang-orang kafir akan selalu mencela umat Islam yang berusaha menegakkan kebenaran, menegakkan syariat Allah. Celaan akan selalu datang untuk ditulis. Orang Islam itu tidak ada kira-kira semua negerinya. Orang-orang kafir itu karena negerinya kaya raya dan sebagainya, kata mereka seperti itu. Tampilan mereka lebih hebat, lebih bagus daripada tampilan orang-orang Islam. Biarkan itu, jangan pedulikan itu. Sebab Allah bersama wa'akhir 'anil musyrikin. Maka pada saat umat Islam sudah pandai untuk berterus terang dengan kebenaran, berterus terang dengan kitab Allah, berterus terang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saatnya nanti akan Allah berikan pertolongan kepada orang-orang yang pandai berterus terang dengan kebenaran. Maka orang-orang yang berterus terang dengan kebenaran itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang paham. Apabila umat Islam berusaha berterus terang dengan kebenaran, artinya Al-Quran belum dipahami, umat Islam belum cerdas, umat Islam belum pintar. Kenapa? Malu-malu, takut-takut untuk berterus terang dengan kebenaran. Maka orang-orang yang berterus terang dengan kebenaran, keimanannya sudah benar di Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu terus berterus terang dengan kebenaran, tanpa peduli dengan keyakinan orang-orang kafir. Soalnya Allah sudah katakan dalam Quran surah At-Taubah ayat nomor 2, "Wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Allah yang telah menciptakan kamu sekalian, maka di antara kamu sekalian ada yang kafir, lalu juga ada yang mukmin. Isi dunia ini hanya ada dua, kafir, mukmin, dan akan selalu terjadi antagonisme antara kafir dan mukmin. Siapa yang dibuat lebih yakin dengan apa yang diusungnya dan berusaha dengan apa yang diusungnya, maka dia mendapatkan kebenaran. Apabila umat Islam berterus terang dengan kebenarannya,
maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kemenangan di dunia ini. Sehingga berlakulah aturan Allah dan mereka diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang paling indah. Kita pada saat masuk masjid, subhanallah, lalu sholat, lalu berdoa kepada Allah, lalu berzikir kepada Allah, itulah kebahagiaan yang sangat indah. Dan akan lebih berbahagia lagi ketika kita keluar masjid, rumah tangga kita diatur oleh cahaya Allah, maka kita diatur oleh cahaya Allah. Tidak ada koruptor, tidak ada pencuri, apapun yang kita letakkan aman. Kita letakkan hati sama saja tidak ada yang mengambilnya. Kenapa? Karena manusia lebih takut kepada Allah daripada mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya. Aman nyaman, jangan kita hanya aman nyaman di masjid. Tetapi ketika kita keluar dari rumah, keluar dari masjid, lalu menuju rumah, lalu menuju kantor, kita merasakan aman-aman kehidupan ini. Kenapa? Karena semua orang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, amaliyahnya semuanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka takut untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang seperti inilah yang sebetulnya kita inginkan semuanya. Apakah itu akan terjadi? Hanya akan terjadi ketika kita sudah benar-benar cinta kepada Allah Rasul, lalu Allah menolong kita untuk memenangkan perjuangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menghadapi kaum kafirin di mana pun saja berada. Mudah-mudahan saat itu akan segera tiba dan kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.